seluruh pekerjaan ini adalah pekerjaan kita semua, keberhasilan kita semua. Tak ada artinya diri saya kalau tidak ada dukungan dari Pak Prabowo Subianto. Tak ada artinya diri saya kalau tidak ada dukungan dari seluruh keluarga besar Partai Gerindra. Dari mulai tingkat RT, RW, desa, kelurahan, kecamatan, para ketua DPC, dan paling utama adalah ketua DPD Provinsi Jawa Barat. Ini kalau orang kaya itu selalu hoki. Begitu mimpin partai, partainya langsung sukses. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya. Para anggota DPR RI yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang ke depan akan menjadi mitra kerja strategik, dan saya berharap para anggota DPR RI berfokus untuk bagaimana Jawa Barat mengalami keberhasilan, karena Jawa Barat itu lumbungnya Partai Gerindra, Jawa Barat juga lumbung suaranya Pak Prabowo Subianto. 3 kali mengikuti pemilu tidak pernah kalah di Jawa Barat. Para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, para pengurus DPD Provinsi Jawa Barat, ada Pak Sekretaris, Ibu Pras yang senantiasa hadir. Kalau acara ada Ibu Prasnya berarti tidak pernah ada hutang acaranya. Kemudian yang paling bahagia juga Sekretaris DPD, karena hari ini punya label Wakil Wali Kota Bekasi. Dan sangat cocok Pak Bapak di Bekasi, karena di Bekasi itu banyak nyanyi kalau mau. Kemudian para bupati wali kota terpilih, dan insya Allah sebentar lagi dilantik, mudah-mudahan tidak diundurkan tanggal 14 Maret, tapi dilaksanakan bulan Februari. Kasihan Pak, makin lama dilantik itu makin pening kepalanya, saya tahu itu. Karena yang datang ke rumah tidak pernah berhenti, sedangkan honor tidak pernah ada. Paling utama adalah malam hari ini itu adalah malam renungan kita semua. Kita bersepakat, kita berkomitmen, memimpin itu adalah pengabdian. Dan saya katakan tidak ada orang yang mengabdi secara utuh, secara tulus, secara ikhlas, kemudian sengsara hidupnya, tidak ada. Konsistensi dalam pengabdian itu akan berimplikasi pada elektoral, sudahlah. Konsistensi pada pengabdian akan berimplikasi pada elektoral. Orang yang mengabdinya dengan baik pada sebuah wilayah, pada sebuah daerah, mau lawan politik bawa uang 7 tabungan, 7 kontainer, tidak akan pernah kalah. Saya yakin. Kenapa? Karena pada akhirnya pilihan publik yang sejati tidak akan pernah bisa dibeli. Kita para anggota DPR juga mengalami, kalau jadi anggota DPR-nya konsisten, ngurus aspirasi, andai kata pun ada serangan subuh atau serangan malam hari, implikasinya hanya 3-5%. Tetapi loyalitas itu tidak akan pernah hilang. Nah, prinsip-prinsip loyalitas itulah yang ingin dibangun. Dan apa sih cita-cita besar dari diri saya? Saya tamat baca buku Paradoks Indonesia itu. Nah, apa seluruh gagasan dari buku Paradoks Indonesia itu harus kita wujudkan di Provinsi Jawa Barat secara konsisten. Bagaimana cara mewujudkannya? Pertama, saya mendeklir diri bukan gubernur salah satu golongan, bukan gubernur salah satu kelompok, bukan gubernur salah satu daerah, tapi saya adalah gubernur seluruh rakyat Jawa Barat dan seluruh wilayah Jawa Barat. Kalau bicara itu, maka provinsi itu tidak punya wilayah. Sekali lagi saya tekankan, provinsi itu tidak punya wilayah. Begitu gedung sate dibuka, itu kota Bandung. Begitu geser, itu Kabupaten Bandung Barat. Begitu geser, ini tuh Kabupaten Bandung. Itu kota Cimahi, Cianjur, Sukabumi, Bogor, Depok, Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, Cirebon, Kuningan, Sumedang, Garut, Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran. Semua adalah wilayah. Karena itu akan saya hentikan adalah program Menara Gading, di mana provinsi seolah-olah punya program tersendiri. Tidak bisa. Mau bikin program di mana? Provinsi itu programnya harus terintegrasi dengan bupati wali kota.
Karena itu gubernur, karena di situ dia adalah wakil pemerintah pusat dan dia adalah administrator wilayah provinsi Jawa Barat, maka fungsi keadministrasian akan saya jalankan. Bagaimana fungsi keadministrasian itu akan saya jalankan lewat evaluasi anggaran. Jadi nanti kalau bupati wali kota yang konsisten ingin membangun rakyat, maka yang disebut dengan evaluasi anggaran bupati wali kota tidak akan bersifat administratif. Saya akan administratif, teknis, keuangan, outcome-nya akan saya ukur. Jadi nanti para bupati wali kota yang paparan di depan gubernur agar anggarannya lolos direkomendasi adalah para kepala OPD-nya. Karena dari situ akan saya lihat OPD-nya benar nggak dibelanja anggarannya. Itu juga enggak. Banyakin dana-dana jalan-jalan enggak. Dibanyakin seminar-seminar enggak. Banyakin perjalanan dinas enggak. Atau kegiatannya kamuflatif enggak. Itu akan saya evaluasi dan dari situ akan saya targetkan efisiensi anggaran provinsi Jawa Barat dan bupati wali kota itu akan lebih dari 10 triliun. Saya tahu. Dari situ kenapa? Belum tentu bupati wali kota, apalagi yang baru, itu bisa teliti. Kenapa? Birokrat lebih pinter dari bupatinya. Birokrat lebih pinter, sekda lebih pinter daripada wali kotanya. Kenapa? Dia detail teknis ngerti. Kalau wali kotanya dibohongin, nggak bisa lolos. Saya memimpin selama 10 tahun, tidak bisa saya dibohongi oleh sekda. Tidak bisa saya dibohongi kepala dinas. Tidak bisa kenapa? Karena pemimpin adalah punya otoritas untuk mengatur. Bukan bupati yang diatur kepala dinas harus diatur oleh bupatinya. Dengan cara itulah nanti kita punya pintu gerbang untuk menyelesaikan masalah. Maka harus ada target. Kalau problem Jawa Barat adalah infrastruktur jalan, baik jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan pusat, kita fokuskan jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi, maka saya targetkan dalam waktu 2 tahun seluruh jalan di provinsi Jawa Barat sudah selesai. Bagaimana membuka Jabar Selatan, bagaimana membereskan di wilayah utara, bagaimana membereskan di sebelah timur, bagaimana sebelah barat. Januari saya akan bertemu dengan Kasat dan saya akan menemui Panglima TNI. Saya akan bekerja sama dengan TNI Angkatan Darat untuk memperbaiki seluruh infrastruktur di Jawa Barat agar efisien, agar alat-alat tentara bisa bergerak untuk membuka Jabar Selatan, untuk memperbaiki Jabar Utara, Jabar Timur, dan Jabar Barat. Kenapa? Martabatnya apa? Tidak boleh di perbatasan Jawa Barat dengan DKI, dengan Jawa Tengah, dengan provinsi manapun lebih buruk dibanding mereka. Kalau DKI jalannya lebih bagus, maka Jawa Barat harus di atas DKI, itu target saya. Maka perbatasan itu nanti harus merasa bangga menjadi orang Jawa Barat. Saya ingin dalam 2 tahun ke depan orang Depok bangga jadi orang Jawa Barat. Orang Kota Bekasi bangga jadi orang Jawa Barat. Orang Bogor bangga jadi orang Jawa Barat. Orang Banjar bangga jadi orang Jawa Barat. Orang Cirebon bangga jadi orang Jawa Barat. Orang Kuningan bangga dari orang Jawa Barat. Dari situ kita bangun. Maka perkampungan di situ di Kumuh tidak boleh ada. Kantor desanya harus baik. Seluruh layanan pemerintah dipastikan online. Ini cara untuk merubah mindset kalau ingin Jawa Barat menjadi provinsi terdepan. Kenapa? Ini marwah. Ini yang untuk itu diperlukan kesetaraan, kesejajaran antara gubernur dengan para bupati wali kota. Maka saya mulai mengundang untuk datang. Yuk kita bicara. Masalahnya Pak, saya sudah janjiin. Sukabumi problemnya ini, saya bagian provinsi. Kabupaten Bandung problemnya ini bagian provinsi. Insya Allah kalau para bupati wali kotanya mau setara dengan saya, akan terbangun pembangunannya. Tapi kecuali kalau ingin merasa lebih tinggi, mungkin susah. Karena ini cara. Nah, untuk itu para anggota DPRD dari Partai Gerindra harus memiliki visi yang sama. Jangan takut nanti ke depan keterpilihan. Saya bertanggung jawab terhadap kepilihan Anda. Jadi para anggota DPRD dari Partai Gerindra jangan takut tidak terpilih. Deddy Mulyadi bertanggung jawab terhadap keterpilihan Anda. Asal apa? Asal satu visi, asal satu orientasi, agar satu arah. Ini caranya, karena ini branding. Ini branding. Itu yang pertama. Karena ini yang menjadi fokus, maka apa fokus perhatian?
Satu, infrastruktur jalan. Dua, irigasi. Tiga, integrasi sekolah. Jangan dipikir di kota Bekasi banyak anak yang lulus SMP. Saya menemukan kasus kok, anak-anak nggak sekolah SMP. Problemnya satu, nggak sekolah SMA. Di kecamatan itu penduduknya banyak, jumlah SMA-nya terbatas. Maka saya selalu memberikan out of the box, terobosan dari dulu. Terobosan saya apa? Dulu waktu saya jadi bupati, itu problem apa? Pak, lulus SMP, yang masuk SMP tidak tercapai, Pak. Kenapa? Jumlah gedung SMP kurang. Oh, gampang saya bilang kalau begitu. SD-nya tambah 3 kelas. Jadi SD 9 tahun, lulusannya SMP. Sekarang saya punya program lagi, sudah. Kalau di daerah itu ada SMP, belum ada SMA, jangan nunggu bangunan SMA baru. Sudah, SMP-nya tambah 3 tahun, saya bertanggung cara ada gurunya. Jadi nanti lulus SMP plus 3 tahun SMA. Yang penting orang sekolah. Kenapa sekolah menjadi penting? Angka perkawinan di bawah umur di Jawa Barat problemnya karena pendidikannya rendah. Usia rata-rata sekolahnya 8 tahun. Solusinya adalah seluruh rakyat harus dipaksa masuk sekolah. Kemudian bagaimana menjangkau? Jawa Barat industrinya tinggi, tapi yang kerjanya bukan orang Jabar. Masuk kerja di daerah Subang 30 juta bayar ke pabrik. Di Kerawang sama, di Bekasi sama. Kalau saya ngomong percaloan tenaga kerja, saya katakan ke depan saya penjarakan orang yang mengutin biaya untuk masuk tenaga kerja. Kenapa? Ini rakyat kita, Pak. Ada pabrik masuk kerja bayar ke calon. Solusinya bagaimana dalam jangka panjang? Maka saya mentargetkan dibangun atau dikembangkan sekolah Jawa Barat istimewa. Saya akan mengadopsi konsep SMA Taruna Nusantara. Anak-anak terbaik ke setiap kabupaten saya kumpulin, masukin SMK, kemudian dididik pola militer, kemudian dia sekolahnya gratis dan disiapkan menjadi engineer. Kelemahan Jawa Barat adalah kurangnya tenaga engineer di wilayah industri. Ini harus dirubah. Targetnya per tahun lulus 10.000 engineer. Kalau ingin menguasai, kalau 10.000 engineer dikeluarkan dari sekolah yang ada di Jawa Barat, nanti tambah diploma 3 engineer, maka kita akan menguasai pasar kerja baik domestik Jawa Barat, domestik Indonesia maupun ketenaga luar. Ini di perspektif jangka panjang. Nah, kemudian yang berikutnya apa? Dorong layanan kesehatan. Bagaimana kita tidak dalam posisi siap? Kenapa? Saya selalu menemukan setiap hari orang masuk puskesmas, masuk rumah sakit antri, tidak terima, BPJS-nya habis. Nah, untuk itu bagaimana? Nanti pemerintah provinsi nggak usah berpikir bangun rumah sakit. Rumah sakit kabupaten kota kita tingkatkan kualifikasinya. Pemerintah provinsi berinvestasi ruangannya, pemerintah provinsi berinvestasi alat kesehatannya, pemerintah provinsi berinvestasi tenaga kerja dokter spesialisnya. Dalam jangka pendek kita cari spesialis, kita tempatkan di setiap daerah. Sekarang sudah bisa dokter jarak jauh kok, operasi juga bisa jarak jauh hari ini. Kemudian dalam jangka panjang, rekrutmen calon dokter spesialis di setiap kabupaten kota harus dibiayai oleh pemerintah provinsi. Kenapa? Kalau pemerintah provinsi tidak bisa memberikan beasiswa terhadap calon dokter spesialis, kasihan orang-orang pinter tidak bisa sekolah spesialis karena mahal. Investasi dalam jangka panjang, mereka kontrak, dia harus tetap bekerja di situ dan dia harus menspesialiskan adik tingkatnya nanti. Ini prim, Pak Ketua DPRD, ini prim akan saya bawa dan ini harus didorong terus. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menyelesaikan problem lingkungan, Pak. Sukabumi bencana, Pak, penambangan. Sukabumi bencana, hutannya dibuka, Pak. Saya dari dulu 5 tahun yang lalu saya sudah ngomong berkali-kali ini problem. Untuk itu di visi misi saya jelaskan tata ruangnya mari kita perbaiki. Evaluasi tata ruang seluruh provinsi Jawa Barat kita serahkan pada ahli. Saya akan mengumpulkan para pakar. Besok saya akan bertemu dengan dosen orang Ciamis yang jadi dosen di Inggris, sering muncul di media sosial. Saya akan jadikan tenaga ahli saya. Untuk apa? Udahlah, kalau dipegang sama kita ini tata ruang, Pak, kita bawa berdasarkan kepentingan kita, Pak.
Serahin saja pada ahlinya tata ruang ini. Kemudian kita rumuskan tata ruang yang ideal bagi Provinsi Jawa Barat. Untuk apa? Mencegah bencana, mencegah kekeringan terjadi. Dan kemudian yang paling utama akan saya targetkan adalah saya akan menghijaukan lebih dari 50.000 hektar tanah di Jawa Barat yang kering kerontang. Karena ini target, jangan usah jauh-jauh, kita ngomong deket deh. Bagaimana nasib Lembang? Gak usah jauh. Bagaimana nasib wilayah daerah Kang Dadang Supriyanta, daerah Bandung? Konsepnya bagaimana? Gak bisa reboisasi tanpa perdayaan masyarakat. Kenapa? Masyarakat dalam jangka pendek punya kebutuhan untuk kehidupan. Bagaimana caranya? Seluruh warga di sekitar perbukitan, gunung-gunung yang gundul akan saya kasih ruang untuk melakukan penanaman satu keluarga 5 hektar, dan dia harus ngurus sampai pohonnya tegakannya kuat selama 3 tahun. Selama 3 tahun itu akan saya bayar kehidupannya dalam setiap bulan dalam bentuk honorarium. Nah, kemudian yang berikutnya adalah kembangkan teknologi bambu. Jadi di rumah-rumah lereng gunung itu nanti dibangun perkampungan bambu. Kita atur seperti kampung adat di wilayah Tasik, Kampung Naga 40-40, kemudian dibangun landscape yang baik, anak-anaknya disekolahkan dengan baik, dididik bahasa Inggris, dididik tata kelola makanan, dididik tata kelola pakaian, dididik pramusaji. Untuk apa? Menguasai ilmu perhotelan dalam jangka panjang. Kalau yang 40 ini sudah terbangun tertata dengan baik, maka rumah-rumah itu akan berubah menjadi homestay, rumah hunian bagi wisatawan. Sehingga nanti wisatawan tidak hanya dinikmati oleh para pemodal, tetapi orang-orang yang di sekitar hutan itu akan tumbuh ekonominya dengan baik. Kenapa? Pertumbuhan industri di Kerawang, di Bekasi, di Subang, sebentar lagi Majalengka, wilayah Depok, Bogor yang setiap tahun bulan mengalami kepenatan, maka dia nanti akan bermigrasi, berkunjung dalam setiap Sabtu dan Minggu ke wilayah-wilayah lereng dan pinggir laut yang tertata. Nah, konsepsi ini harus ditunjang oleh apa? Problem Jawa Barat adalah sampah. Sekarang Bandung Barat mengalami penumpukan, kota Bandung bingung ngebuang, kota Cimahi bingung ngebuang. Bagaimana targetnya? Maka dalam waktu 5 tahun saya targetkan di seluruh wilayah eks-kresidenan yang saya menyebutnya nanti adalah kantor gubernur wilayah, saya akan membangun pembangkit listrik tenaga sampah. 1 tahun 1 pembangkit listrik tenaga sampah. Selesai. Jangan lagi berpikir pemilihan di rumah, Pak, susah, Pak. Perlu waktu, Pak. Edukasinya susah, Pak. Sudah kita bersihkan sampah dari daerah, kemudian di setiap eks-kresidenan yang nanti menjadi kantornya gubernur, karena saya berencana kantornya tidak akan di Gedung Sate, saya akan berkeliling seminggu di Gedung Sate, seminggu di eks-kresidenan Cirebon, seminggu di eks-kresidenan Purwakarta, seminggu di eks-kresidenan Bogor, seminggu di eks-kresidenan Garut, sehingga saya menjadi gubernurnya Jawa Barat, bukan gubernurnya Kota Bandung. Ini cara. Nah, polanya adalah saya tidak akan protokoler kayak orang. Saya mungkin nggak lagi kayak orang nanggung itu. Saya hadir di kantor desa tanpa diduga. Saya akan hadir di ruang kerja pemerintah kota tanpa diduga. Saya akan hadir di rumah sakit tanpa diduga. Saya akan geling memahami bagaimana pelayanan itu terjadi. Kenapa? Saya ingin pastikan rakyat Jawa Baratnya terlayani dengan baik. Nah, kemudian infrastruktur ke depan ini PR-nya Pak Mulyadi, kita prihatin betul kalau setiap hari libur puncak itu selalu menjadi hantu, menjadi misteri, menjadi sesuatu yang berat. Kemarin ribut lagi 850.000 dipandu ke depan harus diselesaikan. Apapun caranya harus kita selesaikan. Tidak boleh lagi 3 tahun ke depan ada kemacetan di puncak, dan tidak boleh lagi 3 tahun ke depan ada kemacetan di Pasteur menuju Lembang. Dan saya ngajak pembangunan tol jangan ngandelin swasta. Pembangunan tol sebaiknya dilakukan oleh pemerintah provinsi dan bupati wali kota dengan kabupaten dan kota. Untuk apa? Rugi, Pak.
Kalau tol strategis kayak Pasteur dikasih swasta, rugi Pak. Kenapa? Tol itu tol untung. Penumpangnya, mobilnya tidak akan pernah berhenti. Rame. Yang untung-untung jangan dikasih swasta. Andai kata pun swasta sebagian, kita sebagian. Untuk apa? Begitu mobil masuk rame, bayar tol, uangnya masuk ke kas daerah, kemudian jadi dividennya untuk kemakmuran rakyat. Ini yang kami harapkan adalah prinsip-prinsip negara Pancasila dari. Nah, terakhir saya katakan ini harus dipahami beda antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Kalau di pemerintah pusat, jabatan politiknya banyak. Menteri jabatan politik, wakil menteri jabatan politik, para kepala badan jabatan politik. Kalau di gubernur, di provinsi dan kabupaten kota, nggak ada jabatan politik, sehingga nggak ada istilah bagi-bagi kekuasaan. Nggak bisa tim sukses jadi kepala dinas, nggak bisa. Nggak bisa relawan kemudian jadi kepala badan, nggak bisa. Kenapa seluruh jabatan di provinsi itu diisi oleh ASN? Karena itu nggak mungkin kalau politik di provinsi mengakomodir jabatan politik. Paling ada nawar lagi. Ya kan bisa di BUMD. Ya BUMD-nya yang untung. Kalau saya BUMD yang rugi, nggak boleh hidup. Ganti, tutup. Ngapain pemerintah ngeluarin duit untuk investasi tiap tahun di BUMD? BUMD-nya tidak ngasilin apapun, ngapain gaji orang nggak ada manfaatnya? Lebih baik duitnya dimanfaatin untuk investasi ke rakyat. Cari sumur agar orang Cirebon setiap musim kemarau jangan nyari air. Selesaikan dong. Masa Jawa Barat provinsi subur makmur, gemah ripah repeh rapi, nama kampungnya dari Cai semua, dari Cainya yang cukup namanya Cimahi sampai Cainya yang kurang namanya Cisaat. Masa urusan air nggak kelar-kelar? Saya nggak mau 2 tahun di orang Jawa Barat tidak boleh lagi ada musim kemarau cari air. Pemerintah harus memenuhi standar hidup masyarakat, minimal air bersihnya mereka harus ada di lingkungannya. Ini clear. Nah, untuk menyangkut badan dan lembaga lain yang profit, saya akan mengedepankan profesionalisme. Siapa yang profesional di bidang itu, ya silahkan jabat. Mau tim sukses, mau bukan tim sukses, bagi saya nggak ada problem. Kenapa? Karena kalau sudah jadi gubernur, kita ini bekerja bukan untuk kepentingan hanya partai, tapi bekerja untuk kepentingan masyarakat secara luas. Kenapa? Kalau pemimpin politik sudah bekerja untuk kepentingan masyarakat luas, partainya juga akan dipercaya oleh masyarakat. Jadi kalau ke depan ingin menangin Gerindra, caranya gampang, kerja aja dengan baik. Kalau jadi bupatinya sukses, Gerindranya akan sukses. Kalau jadi wali kotanya sukses, Gerindranya akan sukses. Kalau jadi gubernurnya sukses, Gerindranya akan sukses. Tapi kalau jadi pemimpin politiknya gagal, kepercayaan terhadap Gerindra juga akan menurun. Nah, inilah orientasi. Untuk itu saya para bupati wali kota terpilih yang nanti bersama-sama, jangan sungkan bicara dengan saya. Saya biasa bicara dengan siapapun dalam setiap hari. Jangankan dengan bupati wali kota, saya dengan RT saja saya telepon. Nah, kenapa? Karena ingin kita membangun prinsip dasar layanan kesetaraan, tidak membedakan, dan kita bertekad ingin agar Pak Prabowo ini ringan dalam kepemimpinannya. Kalau Pak Prabowo ringan dalam kepemimpinannya, maka dia akan dengan mudah mensukseskan seluruh Indonesia, mewujudkan Indonesia maju. Inilah prinsip-prinsip dasar layanan akan saya sampaikan. Untuk itu saya sampaikan tadi ke Ketua DPRD, insya Allah saya akan melihat isi kandungan APBD Provinsi Jawa Barat yang sudah disahkan itu. Dan walaupun saya belum baca, tapi saya sudah tahu itu kebiasaan-kebiasaan lamanya masih numpuk. Bantuan
sekian puluh miliar ke sini, sekian puluh miliar ke sini, sekian 10 miliar ke sini, saya udah paham. Dan dari angka-angka itu saya sanggup mengkoleksi seluruh alokasi-alokasi yang tidak tepat itu sampai ke angka 3 triliun. Saya sanggup itu. Dan itu ada angka itu. Saya yakin angka itu ada. Saya terbiasa mengkorek anggaran detil, dan insya Allah nanti detil, tetapi saya tidak akan pernah tidak menghargai peran-peran anggota DPR. Peran-peran anggota DPR adalah peran keterwakilan, peran politik. Dia harus dipercaya di daerah pemilihannya, dan saya akan menghormati usulan-usulan anggota DPR di daerah pemilihannya yang itu bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan daerah pemilihannya. Tetapi saya tidak akan menyetujui kalau apa? Kalau usulannya melewati daerah pemilihannya. Misalnya begini, anggota DPR-nya dari Purwakarta, tapi usulan dari Kabupaten Garut, saya tidak setuju. Dan saya tidak akan segan-segan untuk mengumumkan itu kepada masyarakat. Kenapa? Harus saya jelasin. Kalau anggota DPR dapilnya dapil Bogor, tapi aspirasinya diberikan ke Cirebon, harus dijelasin ke konstituennya. Kenapa? Anda sudah mengkhianati konstituen pemilih Anda. Ini penting pencerdasannya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih, dan prinsip-prinsip dasar birokrasi harus loyal pada pemimpinnya, dan pemimpinnya harus loyal pada rakyatnya. Sama dengan juga para anggota DPR. Anggota DPR harus loyal pada partainya karena partainya mementingkan kepentingan rakyatnya. Semua kita ini tuannya adalah rakyat, karena tuannya adalah rakyat maka kita bekerja untuk rakyat. Saya ucapkan terima kasih. Saya yakin kita semua bisa bekerja dengan bersama. Saya bekerja bukan hanya dengan yang dari Partai Gerindra, dengan seluruh bupati wali kota dari partai manapun saya harus bisa bekerja dengan baik, karena kita ingin mewujudkan Jawa Barat istimewa. Keberhasilan Jawa Barat istimewa itu ada di keberhasilan kabupaten kotanya masing-masing. Karena bagaimanapun keberhasilan kabupaten kota itu pada akhirnya menjadi akumulasi menjadi keberhasilan Jawa Barat. Terakhir, ini saya pesan saya pada bupati wali kota nanti punya kesetaraan termasuk kelurahan. Nanti ke depan tidak akan ada lagi lomba-lomba desa dan kelurahan. Karena apa? Karena itu membebani kelurahan dan desa. Kenapa? Lombanya segala dikeluarin, rakyat dipungutin, itu saya tahu. Karena setiap penilaian pulangnya harus dikasih makan, dibekelin. Nanti begitu jadi pemenang cuma dapat sertifikat. Tetapi akan saya rombak, lombanya setahun sekali, dan lombanya meliputi seluruh aspek pembangunan, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup, keluarga berencana, sanitasi lingkungan, terus kemudian IPM, semuanya lengkap total. Dan saya akan memberikan hadiah dari mulai lomba di tingkat kecamatan. Nanti saya siapin program pembangunan 200 juta. Yang kabupaten kita siapkan nanti program pembangunan 1 miliar, dan juara provinsi disiapkan program pembangunan 10 miliar. Itu diberlakukan. Kalau ini dibuat berjenjang dari tingkat kecamatan, di seluruh kabupaten dilombakan, di kabupaten dilombakan, kepala desa tidak akan pernah pergi meninggalkan desanya. Dia akan fokus ngurus pembangunannya, termasuk lurah-lurah akan fokus, karena orang Indonesia kalau tidak dinilai, tidak digerakkan sejak era ditinggalkan era Pak Harto, tidak akan pernah dilaksanakan. Hari ini kerja bakti sudah hilang, penataan kebersihan lingkungan sudah hilang, keluarga berencana mulai ditinggalkan. Ini problem hari ini, dan semuanya harus dikembalikan, dihidupkan kembali. Tabu lapor sudah hilang, kemudian gerakan posyandu sudah mengalami penurunan hari ini. Akibatnya stunting masih tinggi, anak-anak banyak tidak sekolah, jumlah penduduk hari ini semakin membesar. Semuanya harus dikontrol dengan baik, digerakkan melalui gerakan ini agar kepala desa kerja, lurah-lurah kerja, dan nanti kepala desa dan kelurahan itu satu sistem. Bahkan kelurahan harus mendapat perhatian khusus. Kenapa kelurahan mendapat perhatian khusus? Kalau desa itu ada dana desa, di kelurahan tidak punya dana kelurahan seperti misalnya dana desa. Nanti harus ada kesetaraan, padahal setiap kelurahan itu penduduknya sangat banyak.
Ini akan menjadi orientasi ke depan, insya Allah, bahwa seluruh gerak langkah pembangunan yang terintegrasi, terkoordinasi, dan satu visi serta satu napas akan mewujudkan percepatan pembangunan yang saya targetkan. Kalau orang lain memimpin itu 100 tahun, saya ingin mentargetkan 100 tahun saya bekerja sama dengan 100 tahun orang memimpin. Ini target yang akan dibuat, dan semua pekerjaan harus bertarget. Kalau pekerjaan tidak bertarget, tidak akan pernah tercapai. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan dan kita cita-citakan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada seluruh jajaran keluarga besar Partai Gerindra atas dukungannya, atas bantuannya, atas pilihannya, sehingga kami bisa memimpin Provinsi Jawa Barat. Terima kasih buat Pak Ketua DPD beserta istri yang selama ini mendampingi berkeliling Jawa Barat dan memenangkan di wilayahnya masing-masing. Terima kasih para anggota DPRD, para anggota DPRD Provinsi, para anggota DPRD Kabupaten Kota, Ketua DPC, kemudian Ketua Ranting dan anak ranting. Mari kita wujudkan bersama agar Indonesia maju, Jawa Barat istimewa. Terima kasih. Kalau saya katakan Prabowo, jawab 2 periode. Gerindra menang. Prabowo, 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 Gerindra, 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 Gerindra. Terima kasih. Mudah-mudahan yang hadir di sini sudah jadi anak buahnya Gubernur, semuanya jadi Gerindra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.